Selamat malam, Semeton dan Dedan. Malam ini kita akan bercerita soal jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani. Kita ambil kisahnya dari portal mataramantaranews.com hari Sabtu 7 Maret 2020. Nama tempatnya Sembalun Lawang. Lokasinya tepat berada di kaki Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut MDPL Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan dikelilingi bukit yang menjulang tinggi dan punggungan gunung yang hanya ditutupi padang sabana, sehingga tidak malu-malu lagi menampakkan kekekaran dan kemolekan tubuhnya untuk ditonton oleh siapa saja yang berada di kakinya. Nah, dari sanalah dipercaya awalnya peradaban Pulau Lombok yang terus mengalir ke arah hilir pasca letusan hebat Gunung Samalas pada 1257. Gunung Samalas merupakan gunung sebelum Rinjani yang letusannya menghentakkan dunia hingga mengubah iklim global serta berdampak pada kelaparan dan kematian sampai benua Eropa selama 2 tahun. Berdasarkan cerita warga dari leluhurnya yang turun-temurun, sekelompok warga yang berada di kaki gunung itu pun mengungsi ke tempat yang aman menuju ke arah timur, yakni hutan pilin di daerah Sambalia, Labuan Lombok sampai Selat Parang. Selama ratusan tahun mereka mengungsi akibat trauma letusan itu, hingga ada inisiatif dari beberapa orang yang mengajak kembali ke Sembalun sekaligus mencari leluhurnya. Kata Mertawi, ketua lembaga adat Sembalun Lawang, kepada antara beberapa waktu lalu. Ketujuh kepala keluarga itu kembali ke Sembalun dengan mendaki gunung bukit sampai ke Bukit Nanggi. Dalam perjalanan itu mereka menghadapi derasnya sungai hingga tidak bisa menyeberang dan terus menyusuri tepi sungai. Akhirnya mereka tiba di kaki Bukit Selong. Karena tidak bisa juga menyeberang, mereka pun beristirahat di satu tempat yang kemudian merasa nyaman dan dibuatkan dangau atau tempat tinggal sementara dan selanjutnya menetap di situ. Jumlah bangunan sebanyak 7 rumah yang saat ini menjadi desa adat Blek. Tetapi dalam perjalanan waktu beranak pinak tetap terjadilah setiap ada keinginan membangun rumah yang baru selalu ada musibah yang mereka alami. Misalnya anaknya meninggal, intinya tidak bisa berkembang biak. Termasuk membangun pondasi pun selalu ada musibah. Mereka berkesimpulan di tempat itu tidak boleh ada bangunan tambahan selain bangunan yang sudah ada. Dan kemudian mereka berpikir untuk mengembangkan ke lokasi yang lebih luas di tempat lain. Pada waktu yang disepakati mereka bergerak ke arah barat, lagi-lagi dihadang kali yang sangat deras dan dalam. Lalu mereka bergerak ke arah selatan, menyusuri kali itu sampailah di Bukit Majapahit. Disitulah mereka bertemu dengan 2 orang asing. Namanya Raden Aryapati dan Raden Arya Mangunjaya. Mereka yang berdua itu mengaku dari kerajaan Majapahit. Datuk Majapahit dikenal bagi kita adalah Punggawa Majapahit. Tetapi 2 orang ini bukan sembarang. Memiliki kesaktian yang luar biasa, bisa hadir dengan cara gaib, katanya. Kedua orang itu pun menawarkan untuk membantu mencari tempat baru tersebut dan bergerak ke arah selatan mencari lokasi yang layak untuk diseberangi. Mereka sampailah di satu titik yang paling sempit. Lalu kemudian mereka berusaha membuat jembatan sederhana, saling dukung, saling pegang sampai mereka menyeberang. Saling membantu itu diabadikan jadi nama Loko Sangkabira, atau tempat saling membantu dengan ikhlas atau dikenal dengan gotong royong, kata Pak Mertawi. Hingga akhirnya menamai tempat baru itu untuk dihuni, yakni Sembalun, yang merupakan gabungan dari kata sembah atau menyembah, sedangkan ulun berarti penguasa atau raja atau pimpinan, sehingga diartikan dari kata tunduk kepada yang maha kuasa. Sungai itu pun sampai sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai Sungai Majapahit. Sedangkan Bukit Majapahit dikenal sebagai tempat tapak kaki para punggawa kerajaan Majapahit yang sekarang ini. Di bawah kaki bukit tersebut saat ini terpampang tulisan
Selamat datang di wisata budaya Petilasan Majapahit. Petilasan Majapahit konon adalah tempat bersemedi orang-orang sakti dari Majapahit yang sudah ada sebelum desa Sembalun berdiri. Tempat ini adalah bekas petilasan Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Pertama kali warga menemukan kedua Raden Majapahit itu saat periode Sembalun kedua, pasca letusan Gunung Samalas 600 sampai 700 tahun yang lalu. Pengaruh Majapahit diduga terlihat pada sejumlah kosakata yang dipakai masyarakat Sembalun memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa, seperti petang dedet, gelap gulita, kelabi baju, mangan makan, tetanduran tanaman, demikian pula dengan penganan ringan yang dikenal masyarakat Sembalun antara lain rengginang, cucur, serabi, wajik, gerupuk, tekel, dan gogos. Selain itu, gelar keringkratan bagi masyarakat Sembalun dahulu yakni Raden yang sama dengan suku Jawa. Kepercayaan akan Dewi Anjani yang bersemayam di Gunung Rinjani itu bisa juga mengambil dari cerita Ramayana, meski kisahnya berbeda. Di dalam Ramayana menyebutkan Dewi Anjani bersama saudaranya Subali bertapa. Kemudian Dewa Batara Surya terangsang kepada Dewi Anjani hingga spermanya dimuntahkan ke daun dan daun itu dimakan oleh seorang petapa hingga melahirkan Hanuman. Dari Lamandari menyebutkan kata Raden berasal dari kata rahadian atau rohadian. Roh berarti ruh atau suksma. Adi berarti besar, luhur, mulia. Kata Raden juga setara dengan radin atau rasa, perasaan. Kata Raden juga mengacu kata radia yang berarti negara, keraton atau pemangku negeri. Gelar umum bagi para bangsawan Jawa. Ini dahulunya berarti pemangku negeri yang telah mencapai keluhuran rohani dan kemuliaan akhlak. Bahkan juga telah mencapai ketajaman perasaan dan kelembutan hati nurani. Gelar ini juga dahulunya menunjuk pada kewajiban para pemangku negeri yakni para bangsawan atau pangeran di tanah Jawa. Cerita turun-temurun yang dikenal oleh masyarakat Sembalun atas keberadaan Majapahit itu bisa dikaitkan dengan Sumpah Palapa yang disampaikan oleh Patih Gajah Mada. Muhammad Mukhlisin dalam bukunya Kudeta Majapahit dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di bumi Jawa menyebutkan dengan bantuan Patih Amangkabumi Gajah Mada, Hayam Wuruk Raja Majapahit berhasil membawa kerajaan Majapahit menuju masa keemasannya. Sebagaimana halnya Raja Kertanegara yang memiliki gagasan politik perluasan Cakrawala Mandala yang meliputi seluruh Dwipantara, Gajah Mada juga memiliki gagasan politik Nusantara berupa Sumpah Palapa yang diikrarkan di hadapan Raja Tribuana Tunggadewi dan para pembesar kerajaan Majapahit. Raja Tribuana Tunggadewi merupakan ibu kandung dari Hayam Wuruk, sedangkan Raja Kertanegara merupakan Raja Singhosari yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera dengan tujuan mengantisipasi ekspansi kerajaan Mongol pada tahun 1292 Masehi. Dalam buku Bunga Rampai kutipan naskah lama dan aspek pengetahuannya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyebutkan di antara tenggang waktu abad 11 dan abad 16 adanya penaklukan kerajaan Selaparang dan Dompu oleh ekspedisi kerajaan Majapahit yang dipimpin Empu Nala pada tahun 1357 Masehi. Setelah kerajaan Selaparang ditaklukkan, Gajah Mada datang ke Lombok yang pada saat itu lebih dikenal dengan nama Selapawis. Kedatangan Patih Gajah Mada tersebut ditulis dalam sebuah memori yang disebut Becangah Punan. Disebutkan pula sebuah prasasti tembaka yang terdapat di desa Menggala, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara yang menyebutkan nama Satria Lumendung Sari berasal dari Waringin Sungsang di Majapahit yang datang bersama Gajah Mada. Oleh karena itu, jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani dimungkinkan terjadi mengingat adanya ekspedisi Nala, bagian dari Sumpah Palapa hingga para punggawa yang tiba di Sembalun. Hal itulah menjadi khasanah menariknya bagaimana Imperium Majapahit bisa menembus bumi Sunda kecil. Demikianlah cerita soal jejak Majapahit di kaki Gunung Rinjani. Oke, Semeton dan Daru, insya Allah kita akan mengangkat cerita lebih bagus lagi, lebih baru lagi soal jejak-jejak lainnya
di tanah kita yang sangat kaya ini, di bagian dari Pulau Sunda kecil. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.